Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Putra akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan sebelumnya dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, yaitu tentang komunikasi bisnis digital, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS saya di semester ini. Baik teman-teman yang berbahagia, Pak Iqbal Ahmad yang saya muliakan, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang keterampilan presentasi bisnis. Nah, di mana keterampilan presentasi bisnis ini yang adalah kunci yang sangat efektif untuk membangun sebuah kesuksesan di dalam memulai bisnis. Karena komunikasi yang baik dan penggunaan kata-kata atau visual yang tepat dapat mempengaruhi para pelanggan, maupun dengan kata-kata yang baik tersebut kita bisa mempengaruhi para pelanggan untuk membeli produk yang kita jualkan. Nah, itulah pentingnya atau itulah konsep dasar tentang keterampilan presentasi bisnis. Nah, selanjutnya pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Nah, ini menjadi sebuah poin penting di dalam manajemen di dalam komunikasi bisnis digital ini, karena keterampilan presentasi bisnis ini akan memberikan dampak yang besar kepada bisnis kita ketika kita memberikan atau memilih kata-kata yang baik untuk mempromosikan bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Artinya, ketika kita memberikan kata-kata yang bagus, kita memberikan pandangan yang bagus tentang bisnis kita melalui komunikasi yang jelas dan persuasif, itu menjadi daya tarik tersendiri untuk klien dan mitra bisnis yang sedang kita jalani. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Nah, komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan ditangkap baik dengan audiens atau para pelanggan yang sedang kita berikan pemahaman tentang produk kita. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh yang jelas. Andai kata ketika kita menjelaskan suatu produk atau suatu perusahaan yang besar, tetapi kita menjelaskan dalam keadaan yang tidak semangat atau tidak hanya berdiam diri saja, tidak meyakinkan para pelanggan, maka sesungguhnya kita gagal dalam mempromosikan produk atau mempromosikan usaha yang sedang kita jalani. Selanjutnya, intonasi suara. Nah, intonasi suara ini menjadi hal yang penting, karena semakin tegas kita meyakinkan intonasi suara kita, atau semakin jelas kita memberikan pandangan baik terhadap bisnis kita, maka tentu para pelanggan atau klien mitra bisnis kita akan semakin yakin. Nah, itu pentingnya dalam intonasi suara dan kejelasan pesan. Nah, artinya ketika Anda menyampaikan pesan, harus disampaikan dengan baik, harus disampaikan dengan jelas, tidak memberikan kata-kata yang sulit untuk dipahami atau bahkan berkata-kata laju sehingga klien atau mitra bisnis kita itu tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu menyusun struktur presentasi bisnis. Nah, yang pertama itu pendahuluan, yaitu membuka presentasi kita dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Artinya, ketika Anda memberikan pemahaman tentang bisnis yang sedang Anda geluti atau yang sedang Anda jalankan atau yang sedang Anda promosikan, maka yang pertama yaitu berikan pendahuluan atau menciptakan minat dulu. Berikan pandangan bahwasannya mereka harus minat terhadap produk kita atau bisnis kita, sehingga klien tadi tertarik untuk melanjutkan tahap-tahap selanjutnya di dalam bisnis tersebut. Dan menunjukkan tujuan presentasi kita, bahwasannya tujuan presentasi saya untuk memberikan bisnis ini kepada Anda atau memberikan suatu tawaran bisnis kepada klien atau mitra bisnis kita, sehingga mereka tahu bahwasannya oh, ternyata mereka mengajak saya untuk bergabung dalam bisnis yang sedang mereka jalankan. Nah, selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak dalam pola urutannya tuh. Selanjutnya, setelah pendahuluan, langsung ke dalam isi utama, menyampaikan informasi secara terstruktur, poin-poin penting, poin-poin utama, dan contoh yang relevan, yang sehingga contoh tadi bisa meyakinkan mitra bisnis kita bahwasanya oh, saya tidak salah dalam memilih bisnis ini. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah,
mengulangi poin penting tadi, mengajukan pertanyaan sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas. Yang pertama itu mengulangi poin penting. Artinya ketika sudah memberikan pendahuluan yang jelas, terus memberikan poin-poin penting atau isi utama di dalam menyampaikan bisnis kita, maka yang terakhir kita harus meyakinkan dengan poin-poin penting tersebut lagi. Misal, ketika Anda memasuki bisnis ini, maka Anda akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Nah, itu yang perlu kita ulas-ulas semakin dalam sehingga mereka semakin yakin dan mengajukan apakah ada pertanyaan, sehingga mereka itu ketika bergabung di dalam bisnis kita tidak berpikir ragu atau tidak mendapatkan keraguan di dalam menjalankan mitra bisnis bersama kita. Dan selanjutnya membawa mereka berdiskusi bagaimana bisnis ini bisa berkembang dengan mereka sebagai klien dan kita sebagai pengguna bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teknik menyampaikan presentasi. Nah, teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Nah, artinya kalau seandainya kita menggunakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang jelas kepada mitra bisnis tersebut, sehingga kita dapat meyakinkan dengan kuat bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan serius dan tidak main-main. Nah, selanjutnya sajikan data dalam bentuk grafik. Nah, ini poin pentingnya, karena sebagus apapun bisnis, seandainya tidak ada data yang meningkat, apalagi secara grafik diberikan kepada mitra bisnis, maka mereka akan ragu, ini benar tidak bisnis yang mereka tawarkan ini betul tidak akan mengalami peningkatan atau mendapatkan keuntungan di dalam ketika kami mau bergabung. Nah, itu menjadi poin penting untuk meyakinkan mitra bisnis kita. Nah, selanjutnya sertakan testimoni pelanggan. Nah, ini penting menjadi bagaimana kita meyakinkan, nah kami sudah menjalani ini dan ini buktinya loh. Ini buktinya para pelanggan yang sudah memakai jasa atau memakai usaha kami sehingga mereka merasa puas. Nah, berikan contoh-contoh atau testimoni yang bisa meyakinkan para mitra bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan visual dan media dalam presentasi. Nah, ini bisa menggunakan gambar, video, media, dan lain sebagainya, sehingga ketika presentasi bisnis itu tidak hanya melihat kepada kita selaku yang memberikan pemahaman bisnis tersebut, tapi mereka juga melihat daya pandang, oh gini loh bisnis itu di dalam gambar, begini loh bisnis itu ketika sudah divideokan dan bisa dicantumkan di media-media yang lain. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan presentasi bisnis mungkin ada kegugupan. Nah, yaitu rasa gugup saat presentasi bisnis. Nah, caranya mengatasinya adalah hal ini perlu kita persiapkan dengan baik. Latihan yang cukup, memahami bisnis yang kita jalani itu juga penting sehingga kita dalam menyampaikan itu mendapatkan keyakinan. Nah, selanjutnya mengurangi rasa gugup itu dengan cara mungkin bisa berbagai macam cara, mungkin berbeda orang berbeda pula caranya. Maka persiapkan dengan matang sehingga kita yakin bahwasannya kita bisa menyampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya dengan percaya diri dan profesional itu penting. Jangan sampai kita yang menyampaikan terlihat ragu atas diri atau atas penyampaian bisnis yang kita geluti sehingga mereka berpikir ini yang menyampaikan saja ragu dengan bisnisnya, bagaimana kan mau bergabung gitu. Baik, nah selanjutnya materi pertemuan 10 yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Nah, komunikasi itu adalah interaksi kita dengan sesama orang, baik secara terang-terangan, secara halus, secara verbal ataupun non-verbal. Inilah komunikasi yang kita pahami karena bahasa ini mungkin menjadi bahasa yang populer di masa ini sehingga kita tidak asing dengan bahasa komunikasi ini, bisa ditemui di majalah dan segala macam. Nah, sedangkan komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang ataupun lebih sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Contohnya adalah ketika percakapan antara kedua teman, bercakap dengan keluarga, dan bercakap dengan siapapun sih.
harus lebih dari dua orang ataupun lebih. Nah, bisa terjadi komunikasi ini ketika di mana saja, mau di sekolah, di berbagai macam tempat bisa melakukan komunikasi interpersonal ini. Nah, selanjutnya ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa bahasa formal dan informal, yaitu bahasa keseharian kita. Kita melakukan komunikasi secara baik, misal dengan orang tua, dengan keluarga, maupun dengan teman. Kita melakukan bahasa formal maupun informal. Mungkin ketika menggunakan bahasa formal, kita berada di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan seperti kuliah, pendidikan, kita menggunakan bahasa formal karena kita menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa satu untuk Indonesia itu. Nah, tetapi informal bisa digunakan di keluarga, lingkup keluarga yang mungkin notabene-nya sudah familiar dengan bahasa-bahasa informal yang kita gunakan. Selanjutnya, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Nah, komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan atau ciri-cirinya itu menggunakan ponsel juga bisa, menggunakan telepon juga bisa, email, pesan WA, dan segala macam bisa dilakukan karena ini tadi antara personal seseorang dan dilakukan dua orang atau lebih dan bersifat terbuka dan komunikatif. Nah, selanjutnya efektivitas komunikasi interpersonal, keterbukaan. Nah, ini komunikasi interpersonal ini terbuka antara satu orang ataupun lebih, sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya empati. Sikap empati, komunikasi ini bisa berjalan ketika satu sama lain bisa saling memahami. Mereka bisa menjalin komunikasi itu dengan baik, sehingga rasa empati antara satu orang dengan orang yang lain bisa berjalan dengan baik dan melakukan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya sikap mendukung atau supportiveness. Artinya, ketika kita sudah menjalankan komunikasi dengan orang, efek yang ditimbulkan itu bisa memberikan dukungan kepada orang tersebut, sehingga ketika kita menjalankan komunikasi yang baik, kita bisa, misal seseorang sedang curhat kepada kita, kita bisa memberikan dukungan atau support kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya sikap positif. Nah, efektivitasnya ketika kita berkomunikasi dengan baik, mungkin masalah yang sedang dialami oleh seseorang dan dilakukan positif dengan orang lain, maka dampaknya akan berdampak positif juga kepada si pendengar maupun si yang memberikan curhatan tadi. Selanjutnya kesetaraan. Nah, ketika komunikasi ini sudah dijalankan, maka tidak ada lagi beda, karena komunikasi ini maupun saya dengan siapapun, kita sama keluarga, kita sama siapapun, kesetaraan ini akan muncul ketika kita berkomunikasi dengan baik. Itulah efektivitas atau hal yang didapatkan ketika kita menjalankan komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya klasifikasi kelompok. Nah, yang pertama itu kelompok primer dan kedua kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Artinya komunikasi ini mungkin ke dalam hal pribadi, bersifat pribadi, dan bahasa yang digunakan bisa nonverbal ataupun verbal, karena ini bersikap hal-hal yang sistematis di dalam diri seseorang. Mungkin tidak bisa dijelaskan kepada halayak ramai, tetapi komunikasi ini dilakukan kelompok primer, artinya satu orang dengan orang yang lain, yang dilakukan ketika mereka mempunyai masalah misalnya. Nah, selanjutnya kelompok sekunder. Nah, komunikasi dalam kelompok sekunder itu menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Artinya komunikasi ini terjadi misal di dalam sebuah pendidikan, di bangku kuliah, ini terjadi secara langsung maupun secara tertata, sehingga komunikasi yang disebabkan menembus permukaan luar dari kepribadian kita. Nah, bentuk komunikasi kelompok yaitu yang pertama komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok.
Nah, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang pertama, fungsi dari komunikasi kelompok yaitu fungsi menjalin hubungan sosial. Seseorang bisa menjalin hubungan yang baik terhadap sosialnya ketika dia menjalani komunikasi dengan yang baik dengan kelompok. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Nah, ketika sudah bertukar pikiran, maka ada hal-hal yang baru, pendidikan yang baru akan didapat ketika menjalani komunikasi dengan kelompok. Apalagi yang kita jalani komunikasi dengan kelompok itu kelompok-kelompok yang memang mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai pemaparan materi-materi yang belum pernah kita dengarkan, sehingga pendidikan kita meluas atau meningkat. Nah, selanjutnya fungsi persuasi. Fungsi ini bisa didapatkan ketika kita sudah berkomunikasi dengan kelompok tertentu, sehingga persuasi ini muncul ketika seseorang itu sudah menjalani komunikasi dengan kelompok itu dengan baik. Nah, yang selanjutnya pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, ini menjadi komunikasi penting dalam sebuah kelompok karena pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok tidak bisa hanya berpihak pada satu orang, maka harus dijalani komunikasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya fungsi terapi atau menenangkan pikiran lah bahasa kita, karena ketika seseorang memberikan komunikasi yang baik, maka pikiran kita akan tenang, tidak dalam keadaan emosi dan tidak dalam keadaan mementingkan kepentingan pribadi, maka rasa kenyamanan, rasa ketentraman di dalam komunikasi kelompok itu terjalin. Baik teman-teman, materi selanjutnya itu etika dalam komunikasi bisnis. Nah, etika ini sangat penting di dalam komunikasi bisnis yang tentunya akan mempengaruhi sukses atau tidaknya bisnis yang sedang kita jalani. Nah, untuk pengertian etika itu sendiri adalah berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara harfiahnya kita memahami bahwasanya etika di dalam Indonesia ini adalah suatu pemahaman tentang tata cara beradab kepada orang tua, tata cara berakhlak kepada orang tua, sehingga menimbulkan kesan yang positif terhadap lawan bicara yang sedang kita hadapi atau mitra bisnis yang sedang kita jalani. Nah, etika ini memberikan panduan apakah suatu perilaku tersebut dapat dilakukan perilaku yang mempunyai etika positif atau perilaku yang bermoral, atau seseorang ini tidak mempunyai etika yang tidak bermoral, seperti itu. Nah, peranan etika ini dapat memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri, atau bisa untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya secara baik atau mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan secara baik. Inilah peran etika di dalam bisnis atau di dalam menjalani bisnis bersama mitra yang akan kita tuju. Selanjutnya, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna untuk mengatur berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur. Artinya, etika ini menjadi poin penting ketika seseorang ingin mengatur sebuah atau sekelompok masyarakat, atau bahkan ingin mengatur sebuah tata tertib. Kita harus memerlukan etika, bagaimana tata tertib yang kita atur ini menjadi tolak ukur etika kita, bahwasanya contohnya mitra bisnis kita menilai kita bahwasanya ini owner bisnis ini mempunyai etika yang baik, sehingga mereka tertarik ketika ingin berbisnis bersama kita. Nah, etik dan etis itu mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, etis itu adalah norma, sedangkan etika itu sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai kesusilaan yang tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Artinya, etik ini, etis ini, norma ini adalah satu kesatuan yang membentuk yang dinamakan etika, sehingga pola pikir, sikap yang baik, dan segala macam itu tergabung menjadi sebuah kata yang disebut dengan etika. Nah, selanjutnya ada macam-macam etika nih. Ketika kita berbicara terhadap lawan bicara kita, maka ada etika yang pertama yaitu deskriptif, atau etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia
sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya kita berpikir atau melihat secara kritis bahwasannya lawan bicara kita ini berperilaku baik ataupun tidak, berperilaku bermoral ataupun tidak, sehingga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita dapat terlebih dahulu menilai bahwasannya perilaku lawan bicara kita ini mempunyai nilai etika yang baik ataupun tidak. Nah, selanjutnya etika normatif. Nah, etika normatif ini berusaha menerapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Artinya kita tidak memaksa bahwasannya etika normatif ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk beretika. Mau dia beretika baik atau buruk itu terhadap diri dia, silahkan. Tetapi jangan sampai etika buruk dia mempengaruhi dia, tetapi kalau bisa etika baik kita mempengaruhi etika buruk dia, sehingga etika yang buruk terhadap dirinya bisa hilang. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu tabiat atau pembawaan. Nah, kebiasaan, ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Artinya tabiatnya, kelakuannya di rumah seperti apa, kelakuannya bermasyarakat seperti apa, ini akan menggambarkan etikanya, sehingga perilaku tersebut bisa mencerminkan seseorang itu beretika atau tidak. Ini berdasarkan kebiasaan di rumah, bagaimana ia berinteraksi dengan orang tua, bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana ia berinteraksi dengan teman sejawatnya, sehingga tabiat atau pembawaannya itu mempengaruhi perilaku ia terhadap orang lain, maupun bersama dosen maupun bersama kawan-kawan. Tidak bisa disamakan ketika kebiasaan ini yang dilakukan bersama teman dibawa ke hadapan dosen, maka etika tersebut akan terkena nilai minus, sehingga tabiat atau pembawaan asli tersebut akan membentuk perilaku yang buruk ataupun yang baik. Nah, selanjutnya akal pikiran atau rasio. Nah, ini pola pikir manusia. Ketika seseorang itu yang selalu berpikir positif, maka pikiran yang selalu positif, maka perilaku yang ditumbuhkan juga positif. Mungkin ia berpikir selalu positif terhadap orang lain, maka buruk sangka terhadap orang lain juga tidak mudah muncul kepada pikirannya sendiri. Itulah akal pikiran yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya hati nurani. Nah, ini mungkin menjadi pilihan terakhir, sehingga perilaku bisa berubah atau perilaku ini bisa terjadi ketika hati nurani seseorang itu baik ataupun tidak. Karena apapun kebaikan orang, ketika hati nurani orang yang memandangnya tidak baik, maka kebaikan itu akan hilang. Tetapi ketika keburukan yang dilakukan orang tersebut, maka hati nurani yang busuk tadi akan memberikan komentar yang lebih pedas daripada perilaku yang dilakukan buruk terhadap orang lain gitu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal yaitu dari manusia itu sendiri, seperti seperti ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan berbagai macam, sehingga dari dirinya sendiri itu bisa mempengaruhi etikanya bagaimana. Itu tadi yang saya bilang bahwasannya kebiasaannya juga seperti apa, ajaran agama orang tuanya seperti apa, pemahaman ia tentang pola pikir pendidikan seperti apa, positif atau minatnya di dalam memotivasi orang seperti apa. Kalau seandainya dia orang yang paham dengan agama, maka etikanya mungkin akan bagus, dan orang yang cerdas, maka etikanya juga akan tahu, oh ini di depan dosen saya seperti ini, bersama kawan-kawan saya seperti ini, dan bersama orang tua maka saya harus seperti ini. Nah, itulah pola pikir atau keadaan dari manusia itu sendiri yang bisa mempengaruhi etikanya sendiri. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar, dari teman-teman, dari di lingkungan, dari pendidikan sekolah. Kalau seandainya ada sedikit yang mengatakan bahwasannya perilaku seseorang tergantung dengan kondisi sosialnya, bagaimana ia berinteraksi dengan sosial. Mungkin kalau seandainya seseorang itu berinteraksi dengan orang-orang yang pemabuk, orang-orang yang pejudi, orang-orang yang berpola pikir kotor, setiap hari berkata-kata jelek, toksik dan sebagainya, maka etikanya mungkin akan
walaupun ia awalnya baik, tetapi ketika ia setiap hari bergabung dengan orang seperti itu, maka akan mempengaruhi etikanya. Karena kembali lagi, faktor setelah menanamkan pada diri sendiri, maka godaan dari luar maka akan lebih kuat. Itulah maka pentingnya tadi pendidikan yang baik, yang ditanamkan oleh sekolah, selanjutnya ajaran agama yang ditanamkan oleh orang tua, itu menjadi aspek penting dalam menentukan etika, baik internal maupun eksternal. Nah, secara umum etika ini digolong menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta khusus atau etika yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai berbicara tentang etika sosial, digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup dan sikap kepada sama, dan kritik ideologi. Mungkin kawan-kawan bisa melihat etika keluarga itu seperti apa, mungkin tata bahasa kepada orang tua, etika politik mungkin dalam isu-isu yang hangat ini bisa diperlihatkan juga. Selanjutnya bagaimana memperankan bahwasannya mereka berpolitik dengan baik dan tidak menjatuhkan lawan bicaranya dan sebagainya. Selanjutnya etika profesi, ada juga ketika seseorang merasa dirinya sudah menjadi manajer, ia membawai bawahannya dengan kata-kata yang tidak baik, maka itu etika profesi. Selanjutnya etika lingkungan hidup. Nah, ini mungkin di dalam kehidupan sosial. Selanjutnya etika sesama, teman sejawat bagaimana. Mungkin kalau ada beberapa orang yang ia biasanya toksik dengan orang lain, tetapi ketika dibawa ke dalam lingkungan sosial yang tidak pernah toksik, maka etika ini akan dinilai oleh kawan-kawan yang tidak toksik tadi. Dan kritik ideologi ini penting di dalam kehidupan kita, karena ideologi ini menjadi tonggak utama seseorang tersebut. Nah, selanjutnya 4 hierarki etika. Yang pertama ada moralitas pribadi. Tentunya moral pribadi ini sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya kepribadian seseorang itu menjadi tonggak utama atau fondasi paling dasar ketika seseorang bisa melihat etikanya yang baik atau tidak. Selanjutnya etika profesi, dan etika organisasi, dan etika sosial. Itulah tingkatan 4 hierarki etika di dalam bisnis. Nah, mungkin hanya itu untuk materi ini. Yang dapat disimpulkan bahwasanya etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan baik dengan lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya etika kerja, yaitu sistem nilai yang dianut secara perorangan, sehingga hubungan antara karyawan, antar sesama mitra bisnis bisa berjalan dengan baik di dalam sebuah perusahaan. Dan selanjutnya etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, dan sebagainya. Itu mempunyai etikanya juga. Mentang-mentang saya sebagai pemasok, saya tidak memikirkan pelanggan saya yang mungkin ketika waktu pandemi tidak memikirkan penyalur dan tidak memikirkan perusahaan yang saya pasok, mungkin seperti itu, atau pesaing yang tidak memikirkan pesaingnya yang lain. Nah, itulah etika-etika bisnis yang mungkin bisa kita pahami. Nah, contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Ini penting karena mungkin sebagian orang menganggap ini adalah hal yang sepele, tetapi ketika kita menyebutkan nama klien dengan baik, contohnya silakan Bapak, misal dengan Bapak A, silakan, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan juga dengan mitra bisnis kita, bahwasannya saya berbisnis dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang beretika gitu. Siapa sih yang mau berbisnis dengan orang yang toksik gitu? Nah, itulah pola pikir yang perlu kita tanamkan. Selanjutnya, hadir tepat waktu saat janji temu. Nah, ini etika di dalam bisnis itu penting karena klien juga punya kesibukan pribadi, mitra juga punya kesibukan pribadi. Kalau seandainya kita yang punya perusahaan tapi kita yang ngaret, bagaimana mereka mau menjalin mitra kerjasama bersama kita? Selanjutnya, berdiri saat berkenalan. Ini diterapkan di dalam etika bisnis karena menghargai. Walaupun mereka baru di dalam bisnis, tetapi ketika mereka sudah menjadi mitra kita, menjadi klien kita, maka saat berkenalan itu bersalaman, maka berdirilah sebagai tanda penghormatan. Selanjutnya, tidak segan mengucapkan terima kasih. Sebuah ungkapan mengatakan bahwasannya
ketika seseorang itu mengucapkan terima kasih, maka sesungguhnya ia mengucapkan terima kasih bukan hanya untuk lawan bicaranya, tetapi mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri karena berhasil membawa mitra bisnis itu ke dalam bisnisnya. Itulah pentingnya mengucapkan terima kasih. Bukan pola pikir yang ditanamkan bukan ketika seseorang mengatakan terima kasih seorang itu rendah, enggak. Karena seseorang itu mengatakan terima kasih, mengupayakan bahwasannya mengapresiasi lawan bicaranya dan juga mengapresiasi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya membayar tagihan rapat. Nah, ini mungkin sedikit etika di dalam mungkin di dalam organisasi juga bisa diterapkan, dan etika bisnis ini tentu jelas karena kalau sudah bersifat dengan keuangan maka harus dijalankan, karena kalau tidak dibayar tagihannya mungkin perusahaan akan bangkrut dan sebagainya. Selanjutnya manfaatnya etika dalam bisnis. Mungkin banyak manfaat di dalam etika bisnis yang bisa saya jelaskan. Yang salah satunya adalah ketika Anda menjalankan etika di dalam bisnis itu dengan baik, maka seburuk apapun nanti kondisi di dalam sebuah perusahaan, contohnya ketika kita masa pandemi kemarin, maka ketika satu perusahaan dan perusahaan lain menjalani pembicaraan dengan baik dengan menggunakan etika bisnis yang baik dan berkomunikasi secara baik, maka seburuk apapun kondisi maka akan bisa dicari jalan keluarnya dengan baik juga. Begitulah pola pikir etika bisnis yang bisa diterapkan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan di pertemuan 14, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Nah, teknologi digital dalam komunikasi ini merupakan salah satu pilihan di masa kini karena perkembangan IT yang hari ini semakin lama semakin meningkat. Nah, teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi bagaimanapun bentuk aplikasinya, dari mulai komputer yang digunakan, dari mulai kalau di HP itu ada, di handphone itu ada pesan WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Ini merupakan salah satu pengembangan bisnis yang bisa digunakan melalui IT, di mana dalam praktek komunikasi bisnis ini diperlukan sarana yang dapat menunjang prosesnya, sehingga komunikasi yang dilakukan itu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam mempraktekkan komunikasi bisnis yang baik tentunya, terutama bagi mitra kerja bisnis ataupun bagi klien-klien yang ingin bergabung di dalam bisnis yang sedang kita jalani. Nah, salah satu adalah internet, jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer itu bisa digunakan dalam bisnis komunikasi. Teknologi digital ini juga merupakan salah satu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Artinya, ketika kita mungkin kembali beberapa tahun ke belakang, bahwasannya ketika ingin berkomunikasi itu kita harus menggunakan suara yang jelas, harus menggunakan harus datang bertemu orangnya. Tapi ketika hari ini kita bisa berkomunikasi menggunakan tenaga digital atau tidak menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih kepada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Misal kita ingin memberikan suatu email kepada sebuah perusahaan, kita tidak perlu lagi menggunakan bahasa atau mengatakan email pesan kita itu melalui pesan suara, tapi kita cukup mengetik dan mengirimnya melalui komputer yang dapat dibaca oleh lawan bicara kita perusahaan. Nah, contohnya itu seperti jaringan sosial, misalnya Facebook, Twitter, WordPress, MySpace dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk digitalisasi bisnis. Nah, selanjutnya pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama itu otomatis kantor. Tentu ketika Anda mengembangkan bisnis dalam komunikasi teknologi, menggunakan teknologi, maka otomasi kantor sangat berperan penting karena ini merupakan penunjang untuk membangkitkan bisnis yang sedang kita lakukan. Selanjutnya berbagi informasi dengan karyawan. Nah, dalam artian
mungkin pekerjaan yang kita lakukan tidak bisa bertatap muka, tetapi informasi ini bisa kita sampaikan kepada karyawan-karyawan. Arti kata, kita tidak perlu mengumpulkan semua karyawan untuk menyampaikan informasi, tetapi cukup dengan mengirim pesan email atau pesan WhatsApp di handphone masing-masing di dalam grup pekerja, maka pesan ini sudah tersampaikan kepada karyawan. Selain ini juga bertukar informasi, tetap berhubung dengan konsumen, kolega dan pihak lain. Artinya memudahkan kita dalam berinteraksi dan berhubung dari satu sama lain. Banyak sekali manfaat-manfaat pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ini. Nah, selanjutnya manfaatnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Artinya kita dapat memperoleh teknologi informasi, kita juga mengenal dan dapat mendefinisikan teknologi informasi tersebut di dalam kehidupan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang selanjutnya itu memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi. Artinya kita tahu fungsi teknologi informasi ini dalam komunikasi bisnis ini apa, yaitu mengembangkan bisnis kita tidak lagi menggunakan human atau manusia secara manual, tetapi sudah menggunakan komunikasi bisnis dengan teknologi informasi. Selanjutnya dapat mengerti alasan menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Alasannya tentu tadi mengembangkan bisnis kita mungkin ke wilayah global tanpa harus kita bersusah payah untuk pergi ke negara lain atau segala macam untuk memperkenalkan atau memberikan brosur segala macam, tapi cukup dengan memberikan salah satu jaringan internet, misalnya kita masukkan bentuknya di dalam Instagram dan sebagainya, itu sudah cukup kuat untuk menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya memperoleh dan juga mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, kelebihannya tentu ada kelebihannya ketika kita menggunakan teknologi digital ini, apalagi di masa sekarang semua pekerjaan tidak dikaitkan dengan digital. Bahkan pedagang kaki lima hari ini pun juga menggunakan jasa teknologi digital, seperti mereka menggunakan Gojek dan sebagainya. Nah, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain itu tidak terpengaruh cuaca buruk. Misal dari pos A, kalau dulu kita menggunakan kantor pos, mungkin ketika kena hujan atau segala macam, maka pesan yang kita kirimkan itu akan tidak tersampaikan atau bahkan bisa rusak pesan itu ketika sampai kepada tujuan yang kita ingin capai. Tetapi pada hari ini pesan tersebut cukup kita masukkan ke dalam teknologi digital yang kita gunakan, dan pesan tersebut akan sampai kepada orang yang atau perusahaan yang kita tuju. Nah, selanjutnya berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Nah, ini pentingnya ketika seseorang harus memahami teknologi digital dalam memasarkan bisnis, karena hari ini semua sistem komunikasi tersedia di dalam digital tadi. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang introvert tetapi dia juga bisa menjalankan aktivitas sosial dalam teknologi digital tadi. Selanjutnya yaitu biaya perawatan lebih rendah karena praktis dan stabil. Itu tadi yang saya bilang, tidak perlu menggunakan kantor pos atau tidak perlu menggunakan surat menyurat lagi, cukup mengirim email, dan kerja semakin cepat, dan juga perawatannya atau resikonya juga tidak terlalu berbahaya. Namun ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ketika sudah ada kelebihan, maka juga ada kekurangan di dalam teknologi digital. Nah, yang pertama itu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Artinya mungkin nanti ketika mengupdate atau mengupgrade sistem digital kita dari analog ke digital, maka akan sering terjadi kesalahan-kesalahan, dan itu akan menyebabkan mungkin pesan tidak terkirim atau sebagainya. Selanjutnya kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nama rekening, data itu tadi bisa digunakan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena seperti kita tahu hacker itu nyata adanya walaupun kita tidak tahu kapan ia akan beraksi. Namun inilah
era digitalisasi, semua bisa dilakukan dengan teknologi digital tersebut. Selanjutnya, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya. Seperti misalnya dia tidak lagi mau bekerja secara fisik dan fisiknya tidak dijaga secara sehat, sehingga cuma bekerja bermodalkan handphone dan segala macam. Itu membuat yang pertama mungkin kesehatan berkurang dan sebagainya, dan dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Itu tadi saya bilang, mungkin orang yang introvert belum tentu introvert di media sosial. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12, yaitu tentang negosiasi. Mungkin ini tidak asing ketika seseorang pengusaha atau seseorang yang menjual suatu produk kepada orang lain, ini akan terjadi negosiasi. Dan ini negosiasi ini mungkin hal yang tidak tabu untuk kita bicarakan, karena sebuah interaksi sosial yang mungkin terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, negosiasi ini biasanya terjadi, ada beberapa hal yang mungkin apa itu negosiasi, bagaimana, di mana, dan segala macam. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita memikirkan bahasa negosiasi. Nah, negosiasi itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir setiap waktu, selain dengan cara yang efektif dan mengatasi permasalahan-permasalahan, misal tentang selisih harga atau tentang waktu yang kita butuhkan. Itu sering kita negosiasi dengan diri sendiri, bahkan kita lakukan. Nah, selanjutnya, negosiasi itu merupakan salah satu skill yang telah ada sejak lahir. Nah, arti kata skill ini muncul ketika seseorang itu berada di tengah-tengah masyarakat. Negosiasi ini akan muncul sendiri. Contoh, ketika kita berada di pasar atau kita berada di toko. Nah, ini skill yang memang sudah diterapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk masing-masing manusia. Artinya, seburuk-buruk apapun orang, kecuali ini barang yang memang tidak bisa ditawar atau waktu yang memang tidak bisa ditunda, nah itu mungkin tidak bisa dinegosiasi. Tetapi ketika orang masih bisa bernegosiasi, maka akan dilakukan negosiasi. Selanjutnya, negosiasi itu perembukan antara pihak-pihak yang bermasalah. Nah, tetapi bedanya dia tanpa ada campur tangan dari pihak orang yang lain atau pihak orang ketiga. Nah, strateginya itu memperoleh kemenangan dua pihak dalam bisnis. Artinya win-win solution, supaya sama-sama enak. Itulah yang diincar atau yang dicari dari negosiasi tersebut. Nah, tentunya karakteristik utama negosiasi itu yang pertama, senantiasa melibatkan orang. Nah, tentu jelas itu tadi sudah dibicarakan, human itu adalah orang yang sering bernegosiasi. Selanjutnya yaitu memiliki ancaman terjadinya atau mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal terjadi kesepakatan dan akhir negosiasi. Ini sering terjadi. Mungkin penyebabnya itu adalah karena adanya konflik, maka terjadinya negosiasi ini. Kalau tidak ada konflik, mungkin tidak ada perselisihan, maka tidak akan terjadi negosiasi ini. Selanjutnya, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Dalam arti kata, kalau orang zaman dahulu itu, kalau kita baca sejarah kembali, bahwasanya mereka tidak menggunakan seperti kita uang ditukar dengan barang. Mereka menggunakan barang dengan barang. Itu adalah pertukaran sesuatu, tapi barang yang mereka anggap setara dengan harga yang ditukar. Nah, beda dengan sekarang, hanya kertas satu lembar, cuma beda tulisan 100.000, 50 dan sebagainya. Tetapi kita bisa nukar uang satu kertas tersebut dengan sesuai dengan harga yang tertera dan barang yang kita mau. Itulah yang terjadi menggunakan pertukaran sesuatu, dan hampir selalu berbentuk tatap muka. Nah, ini pentingnya. Namun kembali saya ingatkan bahwasannya di era digitalisasi ini sekarang ada negosiasi yang tidak bertatap muka. Contohnya, mereka menggunakan pesan WhatsApp, mereka hanya menggunakan pesan ketikan. Itu juga bisa melakukan negosiasi. Selanjutnya, negosiasi ini biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ini biasanya tentang, misal kita mau membeli barang, maka barang ini untuk
kita pakai dalam waktu jangka berapa gitu. Itu akan terjadi negosiasi, dan ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak. Ini tadi win-win solution, sama-sama enak, sama-sama untung dan tidak saling merugikan. Itulah yang dicari dari negosiasi ini. Nah, di mana biasanya terjadi? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan, di mana negosiasi ini terjadi. Ini terjadi di mana saja. Bahkan maaf kata, ketika kita menjadi seorang anak, saya menjadi seorang anak, sering bernegosiasi dengan orang tua. Tetapi kembali tadi, kita gunakan etika kita bernegosiasi dengan orang tua seperti apa. Kita juga bisa bernegosiasi dengan keluarga, kita juga bisa bernegosiasi bukan hanya dengan orang yang menjaga toko sembako atau kedai, kita juga bisa bernegosiasi. Itulah kalau ditanya di mana, maka di semua tempat, di semua lini bisa melakukan negosiasi. Nah, begitulah. Nah, siapa yang melakukan? Nah, yang melakukan negosiasi ini adalah human sendiri, kita sendiri, kita dan juga orang lain. Maka negosiasi ini terjadi antara 1-2 orang atau lebih. Inilah yang akan melakukan negosiasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya kembali lagi tadi, ketika ada masalah kita gunakan cara yang penengah namun tanpa ada orang ketiga, menggunakan win-win solution dengan arti kata tidak merugikan lawan negosiasi kita dan tidak merugikan diri kita yang bernegosiasi. Itulah pentingnya membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapapun. Itulah pentingnya negosiasi yang baik. Dan selanjutnya mungkin yang terakhir yaitu ada langkah-langkah bernegosiasi. Yang pertama persiapan tentunya, terus pembukaan, dan yang terakhir adalah tahap negosiasi itu sendiri. Nah, mungkin persiapan ketika mau bernegosiasi, kita kalau sekarang kita menyiapkan uang, kita mungkin menyiapkan barang. Dan pembukaan kita melakukan pleasant atau menyenangkan dulu, kita memberikan kesenangan, memberikan kenyamanan kepada lawan negosiasi kita. Nah, selanjutnya tegas dan tidak pelin-pelan. Kalau seandainya yang diminta dari lawan negosiasi kita ini mungkin akan menjadi beban bagi kita atau mempermasalahkan diri kita, maka jangan kita melakukan negosiasi dengan orang tersebut. Artinya jangan pelin-pelan dalam bernegosiasi. Dan yang selanjutnya firm atau teguh dalam pendirian. Itu tadi saya bilang jangan pelin-pelan. Senyum juga yang salah satu hal perlu dalam negosiasi. Jangan cemberut. Gunakan cara negosiasi itu di dalam bernegosiasi itu, gunakan cara yang baik dan penuh dengan etika. Artinya Anda ingin enak, lawan bicara Anda ingin enak, lawan negosiasi Anda ingin enak, maka jalannya bersama-sama. Nah, yang selanjutnya tahap negosiasi, memegang apapun di tangan kanan atau ketika tangan memasuki ruangan negosiasi. Artinya gunakanlah bahasa tubuh yang baik seperti sopan santun di tangan kanan, terus ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Ini seperti kita ingin menjalin hubungan kerjasama, maka juga melakukan negosiasi. Maka inilah hal-hal seperti jabat tangan dengan tegas dan sigap, dan berikan senyuman ketika sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Itulah langkah-langkah kita untuk bernegosiasi. Mungkin hanya itu pemaparan materi saya dari pertemuan 9 sehingga sampai pertemuan 15. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Yang benar datang dari Sang Ilahi dan yang salah datang dari pribadi yang berbicara. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.